Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, para kolega, sahabat-sahabat saya, mari kita saling belajar dan seizin guru, mari kita melanjutkan ngaji kitab Sirul Asrar. Kita meneruskan bagian kedua setelah membahas asal muasal manusia. Kemudian yang sekarang kita bahas menuntaskan yaitu fi bayani rujul insani ila watanil asliyun, tentang pulangnya manusia ke negeri asal yang sesungguhnya, yang hakiki. Maka hari ini kita melanjutkannya di akhir dari bagian kedua ini. Untuk itu mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kita di akhir kemarin dalam hadis qudsi diterangkan qala Allah Ta'ala anna inda dhanni abdi bi wa anna ma'u haina yadhkuruni. Aku sesuai sangkaan hambaku, aku bersamanya ketika dia mengingatku. Artinya kalau kita prasangka kita dengan Allah baik, itu pertanda kita itu sudah menyerahkan. Dan itu berarti kita kembali ke asalnya, yaitu milik Allah. Dan saya akan bersama orang yang selalu berzikir kepadaku. In dzakarani fi nafsi, dzakartahu fi nafsi. Kalau engkau menyebutku di dalam dirimu, ya, di dalam kalbumu, aku mengingat di dalam zatku, kata Allah. Wa in dzakana fi mala'i dzakartahu fi mila'in aksanahu. Kalau engkau mengingatku dalam majelisku, ya, bisa majelis zikir, bisa sholat, maka aku mengingatmu di dalam majelis itu yang lebih baik daripadamu. Jadi dengan demikian Bapak-Ibu sekalian, Allah itu hablum min wa nahnu hablum min hablil warid, aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada sekerat ular leher kita. Jadi Allah itu sangat dekat. Jadi kalau kita menjauh, itu Allah juga tentu tidak akan mau melihat kepada kita. Nah, itu artinya, apa artinya dari ayat ini? Diteruskan, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fal muradu min wujudil insan huwa ilmul tafakkur. Berdasarkan hadis tadi, itu yang dimaksud dengan eksistensi wujudul insan, eksistensi manusia itu huwa dia akan harus dikembalikan wujudnya itu ilmu tafakkur, ilmu yang betul-betul merenungi, menginternalisasi dari eksistensi zat sifat af'al Allah. Nah, ini berarti kita memahami terhadap Allah yang sesungguhnya di dalam af'alnya, sifatnya, zatnya itu. Melalui apa? Melalui
ilmu tafakur, ilmu yang didasarkan pada tafakur, yang juga menghubungkan dengan tafakur, ngiling-ngiling, merenungi, melalui keunggulan yang Allah berikan kepada kita, yaitu akal. Dan ini yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sanatin. Tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Ada yang mengatakan juga tafakkuru sa'atin khairum min ibadati alfin amin. Tafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ada juga yang ibadah sab'ina sanatin sama dengan lebih baik daripada 70 tahun. Kok bisa? Pertanyaannya kan gitu. Padahal ini tafakkur, hanya mengangan-angan Allah. Ya Allah, Engkau maha kuasa. Ya Allah, Engkau memberi hidung sehingga saya bisa nafas, tidak membayar. Ya Allah, aku diberi mata bisa melihat, tapi saya kok nggak baca Quran, nggak bisa bicara dengan, tidak biasa melakukan bicara dengan Engkau, membaca kalammu ya Allah. Bicara. Tafakkur seperti ini itu menunjukkan ma'rifatullah. Karena dia mengangan-angan betul terhadap Allah dalam al-sifat zat af'alnya itu. Maka dengan demikian orang yang ibadah dengan tafakur itu jauh lebih baik pahalanya daripada orang yang beribadah yang tidak pakai tafakur, taklid, hanya ibadah saja tapi tidak pernah menjarakan terhadap eksistensi dirinya, hubungannya dengan eksistensi zat sifat af'alnya Allah. Artinya tidak melakukan ma'rifatun nafs wal ma'rifatullah. Nah, ini intinya Bapak Ibu sekalian. Apa pengertian dari hadis tersebut di atas, Bapak Ibu sekalian? Fattaufiqi fihi ayyuqalu. Dari hadis-hadis itu diharmonisasikan, diartikan begini: man tafakkara fi fasilil furu'i fatafakkuru sa'atun khairum min ibadati sanatin. Siapa orang yang berpikir tentang ibadahnya, tentang syariatnya, meski sesaat, ya, tafakkur saat khairun min ibadati sanatin, itu lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Jadi orang yang belajar syariat ini menurut Imam Ghazali, Imam Abdul Qadir Jailani, lebih baik daripada setahun. Kok panjenengan sholatnya, ibadahnya nggak ngerti syariat? Ya udah 1. Tapi kalau kita ngerti syariat, mempelajari syariat, maka itu lebih baik daripada 1 tahun. Berarti lipat 353 kali. Nah, sana dari sa'obab kali 24 lagi. Karena sa'atin itu 1 jam. Nah, sekarang pengertian berikutnya. Wa man tafakkara fi ma'rifati ma yuhibu alaihi minal ibadati fa khairun fi ibadati sab'ina sanah. Lalu apabila engkau berpikir tentang ibadah, motivasinya, niatnya ini mendorong cinta kepada sebagai cinta ibadah, fi ma'rifat, karena ma'rifat ma yuhibu alaihi minal ibadah fayuran idati sab'ina salah. Maka kalau orang ibadahnya bermakrifat, itu sama dengan 70 kali daripada orang yang
hubungannya dengan orang yang tidak makrifat. Sedangkan makrifat itu hanya bisa dicapai melalui panjenengan semua masuk thariqah. Nah, gimana panjenengan mau cari pahala berlipat-lipat, lo nggak pernah thariqah, nggak pernah bermakrifat, ya sulit. Karena itu manusia itu kadang-kadang kesengsem urusan dunia sehingga substansi ibadahnya itu nggak dipikirkan. Hanya urusan yang penting sholat, yang penting golek duit, esok berangkat, mangan, mulai sore, ya, pulang kantor, makan lagi, tidur. Loh, apa bedanya dengan bahaim, dengan binatang yang lain? Tidak pernah memikirkan ibadahnya itu melalui mekanisme substansi namanya ma'rifat. Wa man tafaqqa sa'atan fi ma'rifatillah ta'ala wa haqiqat, artinya sudah musyahadah, fa khairun, maka itu adalah lebih baik min ibadati alfisanatin, daripada ibadahnya 1000 tahun. Menurut pengertian dari tafakkur sa'ah khairun min ibadati sanah. Jadi orang kadang-kadang kan mengartikannya hanya sesaat kan. Oh, bertafakur itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tapi ada gradasinya. Orang yang beribadah syariat itu ada tingkatannya selama 1 tahun. Orang kalau sudah makrifat, berthariqah, makrifat karena cinta ibadah tadi, naik ke 70 tahun. Tapi kalau sudah hakikat di dalam ibadahnya sehari-hari, pahalanya atau kualifikasinya, gradasinya itu sama saja dengan 1000 tahun. Jadi ini gradasi Bapak-Ibu sekalian. Jenengan mau pilih yang mana? Umumnya ibadah atau ibadatu khosoh? Ayo, pilih mana? Bapak-Ibu sekalian, pilih yang mana? Tentu kita akan yang khusus, ibadah khusus hanya bisa dengan kuat syariatnya, menjalani thariqah, ma'rifat dan menuju hakikat. Itu aja. Pilih mana? Wes, kan itu pilihan. Mau golek duit tok sehari-hari, makan, minum, pulang, tidur, senggama, gitu tok. Ya sudah, itu pilihannya. Berarti itu hanya umumnya ibadah. Tidak melakukan kekhususan dalam beribadah sampai ke ma'rifat hakikat. Kita lanjutkan Bapak sekalian. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa huwa ilmul irfan. Itu semua adalah ilmul irfan, ilmu ma'rifat. Ya. Akni tauhid, dengan ilmu ini seseorang bisa kuat tauhidnya. Karena kalau sudah orang itu tafakur, itu berarti mentauhidkan Allah itu adalah pasti. Padahal tauhid kunci kebukanya surga. La ilaha illallah, kuncine swarga. La ilaha illallah. Itu aja. Kalau tauhidnya jenengan tidak kuat, ma'rifatnya nggak kuat, ya udah buka kunci itu ya, antara kunci ya sama apa itu ya, lanangannya karo wedokane itu, kalau kunci itu nggak ketemu. Jadi kita harus memang menuju ma'rifat, memperkuat tauhid. Wa bihi yasilul arif illa ma'rufihi wa mahbubihi. Dengan tauhid, dengan ilmu ma'rifat, seseorang akan sampai kepada zat yang dikenalnya, ya, illal ma'rufihi, yang dikenalnya, wa mahbubihi, dan yang juga dicintainya. Siapa? Allah. Aku seneng karo kowe, nduk, dek. Nggak ngerti. Apa yang diinginkan calon istrinya tuh nggak ngerti. Gimana kalau ngaku seneng, ngaku,
Oh, enggak makrifat, enggak mengetahui. Oh, senengannya itu rujak cingur. Diajak makan rujak cingur, itu berarti tahu kunci dari apa yang dia inginkan. Nah, gimana akan tahu Allah kalau kita tidak tahu cara mengenal Allah? Cara mengenal Allah itulah makrifat, dan itu melalui tarekat. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Maaf, ini ilmunya agak dalam ini dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kita harus oncain, harus kita internalisasi nilai kita. Ya. Ila ma'rufihi wa mahbubihi, kepada yang kita ketahui, artinya kenal Allah, wa mahbubi, yang kita cintai. Hanya yang kita tahu itu yang kita mengerti dalamnya. Seperti panjenengan suami istri, istrinya lagi marah, menang aja kita udah tahu. Atau sebaliknya, suaminya lagi ngambek, istrinya tahu. Nah, itu caranya. Wa natijatu ilmul arif tairani biruhaniyatin ila alimil kurbah. Puncak ilmu makrifat apabila seorang arif, orang makrifat, tairanu, terbang. Ya. Dengan birruhaniyah, bukan fisiknya tapi ruhaniyahnya, menuju alamil kurbah, berarti menuju kepada hakiki yang asliun, yaitu Allah Ta'ala. Jadi orang yang makrifat, ya sebut saja min aulia, itu kalau sholat bukan fisik saja, tapi ruhaniyahnya itu bertemu Allah. Jadi bukan pengertiannya, oh orang wali itu bisa terbang secara fisik, bukan itu pengertiannya, tapi secara ruhaniyah. Fal arif toyarun, jadi orang arif yang bilah tadi, orang al arif bilah yang terbang tadi, ilal kurbah, ke alam kurbah, ke alam Allah, ke alam ruhaniyah spiritual yang tertinggi itu, ya. Wal abid sayyaru fil jannah, sedangkan seorang ahli ibadah berjalan menuju surga dengan derajatnya. Pilih mana jenengan? Ayo, mlebu surga tok tapi enggak ketemu Allah. Ayo. Dengan dibandingkan ketemu Allah yang pasti di surga. Lek mlebu surga tok ndak usah tarekoh. Tapi kalau jenengan ingin ketemu Allah, masuk surga, bertarekoh. Karena tarekoh itu satu tingkat makrifat, satu tingkat hakikat. Ini yang disebutkan fal arif tayyarun fil kurbah wal abid sayyarun ila jannah. Tinggal pilih mana? Umumnya mlebu surga atau masuk surga yang liqailah wajhallah, yang bertemu Allah. Pilihan. Kalau jenengan tidak mau tarekoh, ya sudah, masuk surga pada umumnya, tapi tidak berjumpa Allah. Padahal surga juga makhluk Allah, sedangkan Allah lah yang memiliki sang kreasi dan yang berkuasa atas makhluknya, dalam hal ini adalah surga. Qala ba'dhum fi haqiqihi, dan sebagian ulama mengatakan begini. Qulubul arifina laha uyun, kalbu ahli makrifat itu memiliki mata, taro malayarahun nadhirun, mampu melihat apa yang tidak dilihat dari orang awam. Itu adalah min ahlil ma'rifat, ahli min aulia, bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Artinya apa? Dalam arti ruhaniyah, beliau dekat dengan Allah, la hijaba, karena tidak ada satir, tidak ada hijab. Tapi dalam arti rahasia Allah, karena sudah diberikan mengetahui dengan apa yang tidak diketahui orang lain. Oh ini jangan nih. Oh dek,
jangan jalan ya nanti jam sekian. Lewatnya pakai ini aja, jangan pakai bis ya, pakai kereta saja. Nah, ternyata kalau naik bis yang dipakai itu ada kecelakaan. Tapi karena naik kereta, Allah selamatkan. Walaupun tidak, seorang wali kan tidak akan mengatakan, jangan pakai itu ya, itu nanti akan kecelakaan. Enggak. Itulah min auliya, min ahlil arif, ahlil arifah. Wa aznihatun tatiru bi ghairi risin ila malakuti rabbil alamin. Beliau memiliki wastinahatun tatirun bi ghairi risin, memiliki sayap orang yang bisa terbang tanpa bulu. Terbang secara ruhaniyah. Ruhaniyahnya sedang berjumpa Allah dalam hal ruhaniyah. Ila malakuti rabbil alamin, mengepak hingga melakukan hingga malakut, alam malakut. Bapak Ibu sekalian, ada 4 alam itu ya, saya nggak usah ulang lagi. Silahkan mendengarkan videonya lagi sampai malam malakut, ya Jabarut, baru alam lahut kan gitu kan. Rob pecinta Allah. Fahadza tayranu fi batinil arif huwal insanul hakikin. Adapun orang yang terbang dalam batin seorang arif billah, itu adalah yang disebut dengan insanu hakiki. Itu namanya insan yang sesungguhnya. Mengapa manusia itu sekarang tidak bisa kembali kepada insan yang hakiki? Karena manusia telah berubah diri dari makhluk yang belum bisa kembali. Karena apa? Amalan-amalannya seperti bahaim, tidak seperti malaikat, sehingga dirinya lebih sebagai wadah belaka, fisik. Jadi tidak sampai pada sesuatu yang substansi. Padahal manusia seperti itu bisa didapat karena dia apa? Al-insanu hakikiyun, insan yang hakiki. Wa huwa habibullah azza wa jalla. Orang seperti ini adalah kekasih Allah. Ya, Bapak sekalian. Wa mahramuhu, dan ini mahramnya Allah. Wa arusahu, dan ini adalah mempelainya Allah. Coba, orang kalau dianggap mahram, orang yang sudah mempelai suami istri, ada hijab enggak? Enggak. Sak njero-njerone tahu. Jadi orang yang tadi, orang arif billah, orang yang makrifat, itu adalah ya kekasihnya Allah, ya mahramnya Allah, ya mempelainya Allah. Betapa senangnya orang kalau sudah dicintai oleh Allah, sudah dianggap mahramnya Allah. Ini yang disebut dengan min ahlil ma'rifat. Orang yang ahlul ma'rifat. Orang yang min auliya, dari Allah, menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, kita lanjutkan. Wa kama qala Abu Yazid Al-Bustami rahimakumullah, seperti halnya yang telah disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Bustami itu insya Allah sanad ke-8 dari Thariqah Naqsyabandi. Ya. Setelah Imam Ja'far Shadiq, insya Allah seperti itu. 6 atau 7 ya, kita lihat nanti. Jadi ada nama Abu Yazid Al-Bustami dengan makomnya yang sudah al-ittihad. Ya, sudah menyatu dengan Allah. Beliau mengatakan begini. Auliyaullahi humul araisuhu. Para wali adalah para mempelainya Allah. La yaral araisa illa mahrumuhum.
tidak boleh melihat apapun di dalam kemanten itu kecuali mahramnya. Karena mahram boleh. Jadi nggak ada batas. Suami istri nggak ada batas. Karena sudah menjadi mahramnya. Wali Allah, ahli ma'rifat juga seperti itu. Yang tahu diri kita Allah, kita juga tahu terhadap Allah. Karena sudah menjadi mahramnya. Fahum fakha muhadaruna indahu fi hijabil insi. Mereka mabuk di sisi Allah di dalam hijab unsiyah yang menyatu, indah. Orang-orang pilihan para wali Allah. Wala yarhum ahadun, maka tidak ada boleh seseorang pun yang mengetahui ya fid dunya wala fil akhirah, baik di dunia maupun akhirat, illallah ghairullah ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Jadi wali Allah, ahli ma'rifat itu yang hanya tahu hubungannya apakah dia wali itu hanya Allah. Jadi tidak boleh seseorang mengaku dirinya wali. Wow, saya ini nggak boleh. Yang tahu itu hanya Allah. Dan dirinya sendiri karena memang tidak ada hijab dengan Allah. Kama qala ta'ala fil hadits qudsi, seperti yang disampaikan di dalam hadits qudsi, beliau mengatakan Rasulullah auliyai tahta kibabi la ya'rifum ghairi. Wali-waliku berada di bawah kubah-kubahku, tidak ada yang bisa mengetahuinya selain aku. Tapi biasanya wali diketahui setelah wafat ya. Setelah wafat baru kita Gus Dur luar biasa. Setiap saat, setiap momen, menit tidak pernah ada yang tidak berziarah. Misalnya. Dulu waktu masih hidup dihujat. Gitu loh. Jadi menstigmakan seorang wali itu nggak boleh. Kalaupun kita tahu ada karomah-karomah yang dimiliki oleh seseorang, bukan untuk dicerita-ceritakan. Karena itu tidak boleh. Ya. Saya lanjutkan tadi ya. La yara ya. Wala yaron nasu fi dhahiri fil minal arusi illa dhahirin zinataha. Manusia tidak akan bisa melihat sisi lahir dari mempelainya Allah aulia wali itu kecuali hanya keindahan lahiriahnya saja. Illa dhahira zinatiha, kecuali lahirnya. Lihat wajahnya aja kita sudah senang. Senyum. Doa, dimohon doanya. Tapi nggak usah dicerita aja, itu wali nggak usah. Dirasakan saja. Zahirnya saja yang kita bisa merasakan. Qala Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi rahimahullah ta'ala, Sayyid Yahya ibnu Al-Mu'ad Ar-Razi juga berkata, Al-waliyu wa yuhanullahi ta'ala fi ardihi yasummuhus siddiqun. Wali adalah wewangian Allah di muka bumi, yang mencium aromanya hanyalah yang as-siddiqun. Orang kalau tidak mengenal dunia wali, tidak makrifat, orang umumnya yang pakai akal itu, manusia-manusia modern, apa itu wali? Ya nggak akan tahu aromanya seorang wali. Tapi kalau kita menjadi orang as-siddiqin, ahlul ibadah, mengerti, ini aromanya, aroma yang bisa menenangkan jiwa. Aroma terapi spiritualnya itu kita bisa rasakan. Tapi kalau manusia tidak menjalani thariqah, makrifat, amalan-amalan riyadhah, mujahadah, ya nggak akan pernah merasakan hal seperti itu. Jadi dengan demikian indahnya seseorang ketika menemui orang-orang baik itu, bahagianya luar biasa. Karena itu mengapa seringkali kita
mencari wali-wali yang dalam pandangan kita itu sampai ke puncak gunung, sampai ke leng-lengnya, sampai tempatnya itu biasanya di tempat-tempat yang tertutup dan sebagainya, itu senang ketemu itu. Karena apa? Di situ ada aroma yang ditebarkan oleh Allah pada diri beliau, dan kita hanya bisa merasakannya karena menjadi orang yang siddiqun. Fatasilu ri'ahatu ila kulubuhim, aroma wangi tercium asidikin sampai kepada kolbunya. Pernah rasakan ya Bapak Ibu sekalian kan? Ketemu kiai khusus, ya kiai ahlul basirah, bukan kiai ahlul bisarah. Ya. Waduh, Allah, kayak berapa puluh tahun tidak hujan, ketemu hujan, nyes. Lihat wajahnya, nyes. Satu kalimat, satu kata, nyes. Karena beliau adalah min auliya. Ya. Fayastaquna bihi ila maulahum. Akibat aroma as-sidikin itu pun bisa merindukan, bisa melahirkan rindu maulahum kepada Allah. Tenang. Ya. Wa tazadu ibadatum ala nafa tafawuti akhlaqihim bihasabil fana, sehingga ibadah mereka memuncak sesuai tingkat serta tingkat fana mereka. Udah, kalau ibadah fana, tidak ada tidak kecuali ada, yang ada selalu ada, akan selalu ada sampai kapanpun apa, yang mengadakan yang serba ada. Ini siapa? Allah. Fana. Hanya huwallah. Allah, Allah, Allah. Sehingga orang zikirnya Naqsyabandi itu menyebut nama Allah setiap keluar nafas yang ada di dalam diri kita itu. Li'anna ziyadatul qurbati takunu ziyadatil fana. Semakin bertambah kedekatannya kita kepada Allah, semakin bertambah tingkat kefanaannya. Ketiadaan sekelilingnya, yang ada hanya Allah. Karena itu wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kita berada bersama-sama kita berada dimanapun bersama Allah, ainama kuntum, dimanapun berada. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebetulnya sedikit lagi, tapi kalau dibahas ini setengah jam lagi, mungkin masih satu pertemuan lagi ya yang substansi, karena akan bicara tentang wali. Fal wali wal qaniyu fi khalihi, dan wali adalah orang yang ada di dalam keadaan fana, wal baqa ya fi musyahadati ruhaniyah, di dalam bermusyahadah kepada Allah. Akan kita terangkan insyaallah di dalam pertemuan Sabtu yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh berkenan saya mengepil, kalau ada waktu mari kita, sudah waktunya untuk menanjaki aqobahnya, itu aqobah ruhaniyah. Jadi tingkatan ruhaniyah dalam rangka ma'rifatullah, dan kita menjalani melalui proses berthariqah. Kalau belum, sulit untuk ma'rifat. Moga-moga saatnya Bapak Ibu sekalian ada waktu, berkesempatan, niat untuk ikut masuk thariqah. Terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.